pants. Setelah wafatnya sang kakek, keluarga besar dipanggil berkumpul di rumah warisan yang telah lama kosong dan dianggap kanker. Rumah itu menyimpan banyak kenangan, sekaligus rahasia yang telah dikubur selama puluhan tahun. Luna, cucu sulung yang cerdas dan sensitif, merasa ada sesuatu yang tak beres sejak pertama kali melangkah masuk. Bayu, sepupunya yang lebih realistis dan ambisius, hanya peduli soal warisan. Akhirnya aku pulang juga ke rumah ini, rumah yang selalu aku rindukan diam-diam. Kamu masih ingat rumah ini? Ingat bu, tapi kok rumahnya terasa dingin. Syukurlah kalau kamu masih ingat. Ayo kita masuk ke dalam. Iya bu. Sesampainya di rumah, semua anggota keluarga langsung berkumpul di ruang keluarga. Suasana sempat hangat dengan obrolan ringan. Namun, Bayu tiba-tiba memotong pembicaraan dan langsung membuka topik soal warisan. Serius nih nginep di sini? Harus banget, gak bisa bahas warisan di hotel aja. Bayu, ini rumah peninggalan bapak. Jangan ngomong seenaknya. Kita kesini bukan hanya untuk warisan. Kalian ngerasa gak sih kayak ada yang lihat? Dulu bisa kita bereskan barang-barang. Setuju. Semoga gak ada tikus di kasurnya. Malam pun tiba, semua orang tertidur. Namun, Luna dan Raka justru terjaga. Dari balik pintu kamar masing-masing, mereka mendengar suara aneh seperti pintu dibuka, langkah kaki, dan tangisan bayi yang... Suara apa itu? Dulu aku tidak ingat ada pintu ini di sini. Kakak dengar juga. Apa kamu belum tidur? Aku mendengar suara tangisan anak kecil di dalam ini. Sudahlah, kita langsung tidur aja. Pagi pun tiba. Luna membuka gorden jendela, lalu melihat foto-foto dan barang peninggalan sang kakek. Tanpa sengaja, ia menemukan sesuatu tentang seseorang. Ternyata, Raka udah lebih dulu mengetahuinya. Wah, rasanya kamar ini nggak berubah, masih sama persis seperti dulu. Apa ini? Arga, siapa kamu? Kaluna, kan surat itu juga. Kamu tahu sesuatu tentang surat ini? Aku pernah dengar surat itu waktu kecil. Tapi waktu aku tanya, mereka semua terdiam. Berarti mereka benar-benar menyimpan sesuatu di rumah ini. Itu kunci lorong kan? Ya, kita harus buka ruangan itu malam ini juga. Kamu yakin mau ikut? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku harus lihat apa yang ada di dalam. Ini kamar anak-anak kan? Kenapa dikunci? Kenapa dibiarkan begitu aja? Ini seperti sudah tidak dibersihkan bertahun-tahun. Ini foto siapa?
Arga. Berarti dia nyata. Dia anak siapa kira-kira? Ini kak, aku menemukan ini. Seperti sebuah surat. Hari ini aku dikunci lagi. Bapak marah karena aku bicara sama suara di lemari. Katanya aku berhalusinasi, tapi suara itu baik. Dia bilang dia kemana. Kalian masuk kamar itu. Kalian tidak punya hak untuk buka-buka yang buat urusanmu. Ini udah kelewatan. Kita di sini buat beresin warisan, bukan main detektif. Warisan, kalian bicara soal harta, sedangkan dulu ada anak kecil bernama Arga yang tinggal di sini, dan sekarang dia menghilang. Arga, siapa Arga? Karena semua orang di rumah ini memilih untuk diam, memilih untuk melupakan. Ya, ada kakak ibu, anak pertama bapak dan ibu. Tapi ia berbeda, kadang bicara sendiri, kadang menghilang. Dulu belum banyak yang paham tentang gangguan mental. Bapak gak tahu harus apa. Waktu itu Arga dikurung di kamar supaya tidak melukai dirinya sendiri. Tapi suatu malam dia hilang. Dan kalian tidak ada usaha untuk mencarinya? Kami cari Lun seminggu penuh, tapi tak ada jejak dan bapak hancur sejak saat itu. Ia tutup semua pintu masa lalu, termasuk kamar itu. Terus sekarang kita harus apa? Panggil dukun, bawa media, bikin drama. Bukan kita kasih apa, harga yang selama ini dia tunggu. Kejujuran dan permintaan maaf. Kita harus selesaikan masalah ini sekarang juga. Kalau tidak hari ini, mungkin rumah ini tidak akan pernah tenang. Akhirnya tirai rahasia yang selama ini menutupi kenyataan pun tersingkap. Semua orang kini mengetahui segalanya. Tante Desi hanya bisa menunduk dalam penyesalan yang mendalam. Ia telah lama menyimpan kebenaran tentang Raka, kakak kandungnya yang telah lama menghilang, seolah tak pernah ada. Maafkan kami Arga. Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk tidak bersembunyi. Sekarang rumah ini terasa lain, terasa ringan. Bayangan di balik pintu mengajarkan bahwa yang menghantui kita bukanlah selalu sosok gaib, melainkan rasa bersalah yang tak pernah diungkapkan. Dan terkadang, satu pengakuan tulus mampu menjadi cahaya yang menerangi luka-luka yang telah lama kita kubur dalam diam.